materi Bitcoin ini kita akan menyampaikan mengenai pengertian Bitcoin, kemudian karakteristik Bitcoin, investasi Bitcoin, hot wallet, dan cold wallet. Pengertian Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang yang menggunakan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Kemudian Bitcoin ini utamanya digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara alias menggunakan jasa bank. Kemudian tidak seperti mata uang lain pada umumnya. Bitcoin ini tidak bergantung pada satu penerbit utama. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan peer-to-peer ke jurnal transaksi. Dan Bitcoin ini bisa digunakan dalam berbagai jenis transaksi seperti membeli server internet, kemudian membeli produk fashion, dan lain sebagainya. Banyak juga orang yang hanya memperjualbelikan Bitcoin sebagai salah satu kegiatan pengalokasian dana yang menguntungkan dan banyak yang menjadi kaya raya karena Bitcoin ini. Jadi Bitcoin tidak hanya digunakan sebagai transaksi pembayaran atau jual beli, tapi Bitcoin ini sendiri tuh bisa digunakan sebagai alat jual beli atau diperjualbelikan karena nilai dari Bitcoin ini sendiri yang sangat tinggi. Kemudian Bitcoin ini berbeda juga dari uang biasa. Biasanya kan uang disimpan di rekening bank. Nah, Bitcoin ini pada dasarnya disimpan dalam komputer pribadi dengan format file wallet atau disimpan dalam wallet yang disediakan oleh pihak ketiga. Kemudian, kepemilikan Bitcoin ini tuh juga tidak memerlukan identitas atau setiap pemilik Bitcoin ini tidak perlu memasukkan identitas diri mereka karena Bitcoin ini bisa dimiliki oleh seorang anonim atau tanpa identitas. Topologi peer-to-peer Bitcoin dan tidak adanya administrasi tunggal membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi, entah itu oleh entitas tertentu, baik otoritas keamanan, cyber, atau pemerintah manapun. Dan ini menyebabkan harga Bitcoin sulit untuk dipengaruhi oleh inflasi karena sulitnya memproduksi Bitcoin dalam jumlah yang sangat besar. Dan juga Bitcoin ini dapat mempermudah transaksi antar bank dan privat karena Bitcoin sendiri tidak memiliki keterikatan terhadap negara, kemudian tidak memiliki hukum dan regulasi. Kemudian bagaimana sih cara untuk mendapatkan Bitcoin ini sendiri? Nah, hal yang paling populer dan dilakukan oleh banyak orang ini yaitu dengan cara menambang Bitcoin. Orang-orang bahkan saling bersaing dalam menambang Bitcoin ini dengan menggunakan komputer mereka dengan menyelesaikan puzzle matematika yang sangat kompleks. Jadi sulit ya untuk mendapatkan Bitcoin itu sendiri. Saat ini pemenang yang berhasil menyelesaikan puzzle matematika tersebut dihadiahi 12,5 Bitcoin atau setara dengan 1,4 miliar setiap 10 menitnya. Jadi dapat dilihat Bitcoin itu harganya sangat tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh inflasi atau regulasi manapun. Dan itulah sekiranya gambaran pengertian dari Bitcoin sendiri. Next, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang karakteristik Bitcoin. Karakteristik Bitcoin itu ada 3. Yang pertama, karakteristik sebagai sistem pembayaran. Yang kedua, Bitcoin sebagai emas digital. Yang ketiga, Bitcoin sebagai mirip dengan internet. Di sini saya akan membahas yang pertama, itu Bitcoin sebagai sistem pembayaran. Bitcoin sebagai sistem pembayaran ini seperti halnya dengan media transfer bank atau kartu kredit. Seperti halnya kita membeli saham Visa. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan Bitcoin ini untuk pembayaran, semakin berharga pula sistem pembayaran Bitcoin ini. Yang kedua itu Bitcoin sebagai emas digital. Bitcoin sebagai emas digital itu sebagian orang memiliki emas sebagai objek yang terpenting karena memiliki nilai jual yang tinggi. Emas itu memiliki 2 sifat. Yang pertama bersifat langka, yang kedua itu bersifat lunak. Bersifat langka itu emas itu jarang ditemukan atau terbatas ya, karena hanya ada sekian emas di dunia. Emas bersifat lunak
ini emas tidak dapat dicairkan dan dibentuk berbagai unit kecil seperti koin, dan yang lebih penting itu ketika kita mengubah bentuknya menjadi unit-unit yang lebih kecil, dan ia tidak akan menghilang nilai seperti halnya berlian. Yang ketiga atau yang terakhir, Bitcoin sebagai mirip dengan internet. Seperti halnya karena tidak ada satu orang pun atau entitas yang mengontrolnya. Jadi siapapun dapat menggunakan sesuai dengan keinginan. Jadi dari uraian tersebut, karakteristik ini merupakan karakteristik yang unik dan langka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang investasi Bitcoin. Investasi Bitcoin ini semakin marak di Indonesia ya. Karena apa? Karena Bitcoin ini lebih nilainya itu lebih besar, lebih menguntungkan juga ya. Nah, nilai dari Bitcoin terus meningkat selama ini ya dengan cepat, bahkan mencapai puncak tertinggi yaitu pada tahun 2017, di mana valuta asing mencapai 75 juta atau setara dengan 20.000 US dollar untuk satu Bitcoin saja. Kemudian dalam investasi ini ada faktor dan resiko dari Bitcoin sendiri. Yang pertama, menggunakan sistem peer-to-peer, jenis mata uang digital yang merupakan sebuah alat transaksi langsung dengan disebut menggunakan sistem peer-to-peer. Kemudian transaksi pertama Bitcoin itu waktu itu pernah dikatakan di beberapa sumber itu untuk membayar seloyang pizza waktu pertama kali. Kemudian berpotensi memicu ekonomi bubble, dan Bitcoin bukan berupa komoditi atau saham. Kemudian ada investasi Bitcoin itu aman atau tidak ya? Nah, investasi Bitcoin ini dikatakan aman apabila yang pertama legalitas Bitcoin. Investasi Bitcoin sendiri memang aman karena Bitcoin sudah disahkan menjadi komoditas oleh BPPT selaku regulator. Bitcoin juga resmi diperdagangkan di bursa berjangka, tetapi Bitcoin yang bisa diperdagangkan hanyalah ledger teknologi, distribute ledger teknologi, dan sudah berbentuk unitly crypto. Ya, namun BI mengatakan bahwa rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, jadi apabila investasi ini tetap dirupiahkan, legalitasnya tetap menjadi yang rupiah, enggak, walaupun kita investasi satu Bitcoin. Nah, itu menjadi satu Bitcoin itu berapa rupiah? Nah, seperti itu. Nanti diubah menjadi rupiah dalam investasi. Kemudian harga Bitcoin yang fluktuatif. Ketika berinvestasi Bitcoin, pasti Anda tidak berlebihan untuk banyak menginvestasikan Bitcoin karena harga Bitcoin yang selalu berfluktuatif. Semakin tinggi nilai investasi Bitcoin, maka semakin tinggi pula nilai resiko yang akan diterima oleh si investor tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hot wallet. Hot wallet ini bisa dikatakan mirip dengan rekening bank. Jadi, dimanapun dan kapanpun seseorang itu bisa melakukan atau mengaksesnya. Biasanya seseorang itu mengakses hot wallet guna melakukan pembayaran, pengaksesan dana, dan transaksi instan lainnya. Hot wallet ini terhubung langsung oleh internet dan memiliki jaminan adanya aksesibilitas yang sangat mudah. Namun, adanya fitur kemudahan ini bisa menjadi bumerang karena pada dunia online dapat terjadi tindakan-tindakan peretasan. Selain itu, hot wallet yang terhubung langsung oleh internet dapat menimbulkan tindakan-tindakan penipuan dan peretasan, seperti pada kasus phishing. Kasus phishing ini merupakan kasus-kasus yang terjadi pada akun digital. Oleh karena itu, para pengguna kripto disarankan untuk membatasi jumlah dana yang mereka simpan ke dalam hot wallet tersebut. Selanjutnya, fitur pada hot wallet. Fitur pada hot wallet ini terbagi menjadi 3 fitur, yaitu yang pertama, sebagian besar layanan bersifat gratis. Jadi seseorang ketika melakukan transaksi pada hot wallet ini tidak dipungut biaya. Yang kedua, sangat mudah diakses karena hot wallet ini terhubung langsung oleh
internet, maka seseorang dimanapun dan kapanpun dapat mengaksesnya. Dan yang ketiga yaitu sangat intuitif dan mudah digunakan. Karena hot wallet ini tadi terhubung langsung oleh internet, maka dengan sangat mudah seseorang bisa menggunakannya. Selanjutnya, contoh dari hot wallet. Yang pertama, Exodus. Salah satu fitur yang menonjol pada Exodus ini adalah platform yang sangat mudah dan intuitif. Hot wallet yang satu ini memiliki tampilan grafis menarik dan menyediakan pelayanan pelanggan yang dapat dihubungi. Yang kedua ada Coin Payments. Pada Coin Payments ini mendukung lebih dari 75% jenis uang kripto. Seperti mayoritas hot wallet yang beredar di pasaran, Coin Payment ini gratis dan tidak rumit untuk dinavigasi. Tidak hanya itu, Coin Payment memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian secara online. Yang ketiga yaitu Electrum. Electrum ini merupakan salah satu merek tertua yang dikenal untuk menyimpan berbagai jenis uang kripto. Jika seseorang berencana untuk mengubah PC yang diinstal, maka perlu menginstal ulang perangkat lunak pada PC yang baru, dan kemudian dimasukkan string kata acak yang dihasilkan pada awal pembuatan dompet. Yang keempat yaitu blockchain.info. Blockchain.info ini telah menyelesaikan 100 juta transaksi dari 15 juta pengguna. Bisa dibilang merupakan hot wallet yang paling populer. Alasan mengapa blockchain info ini dikatakan populer karena sistemnya yang transparan. Selain itu, memberikan lapisan keamanan berganda dan tahan terhadap aksi peretas akun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cold wallet. Jadi, cold wallet merupakan dompet cryptocurrency yang tidak terhubung dengan internet dengan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hot wallet. Cold wallet sendiri bersifat offline, sehingga tidak ada kesempatan bagi pelaku kejahatan ataupun peretas untuk dapat mengambil dana di dalamnya. Cold wallet dapat berupa dompet kertas atau yang biasa kita sebut dengan paper wallet, atau dompet perangkat keras atau yang biasa kita sebut dengan hardware wallet. Yang pertama ialah paper wallet. Menggunakan paper wallet artinya menyimpan koin Anda di komputer yang belum pernah terhubung ke internet. Cara ini sangat aman karena komputer yang digunakan untuk menghasilkan kunci pribadi tidak rentan terhadap serangan cyber. Daripada menyimpannya secara online, mencetak cold wallet juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menjaga keamanan uang investor. Paper wallet dapat dibuat offline menggunakan program perangkat lunak yang secara acak menghasilkan public dan private key. Selanjutnya ialah hardware wallet. Perangkat fisik seperti Trezor, Ledger Nano S, dan KeepKey mampu mendukung mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, Dash, dan Zcash. Keempatnya menggunakan dua faktor autentifikasi, masuk dengan single atau multiple sesi, dan terenkripsi. Jika kehilangan wallet ini, pengguna dapat mengakses kembali dana dan riwayat akun selama dapat mengingat kata sandinya. Wallet ini adalah pilihan yang sangat baik ketika Anda ingin memastikan keamanan uang dalam jangka panjang. Terdapat perbandingan antara cold wallet dan hot wallet untuk Bitcoin. Yang pertama dari segi keamanan. Ketika kita berbicara tentang keamanan, hot wallet kalah unggul dibandingkan dengan cold wallet untuk Bitcoin. Karena hot wallet selalu terhubung ke internet, maka teknologi ini lebih rentan terhadap peretasan, phishing, dan kejahatan cyber sejenisnya. Selanjutnya dari segi kecepatan transaksi, hot wallet khusus dibuat untuk pembayaran instan, transaksi cepat, dan operasi fleksibel. Sebaliknya, cold wallet dibuat untuk menyimpan koin dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang lama. Jadi, apabila membandingkan hot wallet versus cold wallet dalam hal kecepatan transaksi, tentu saja hot wallet akan lebih bisa diunggulkan. Dan yang terakhir dari segi jumlah dana yang dapat dioperasikan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah jumlah dana yang bisa disimpan dalam masing-masing wallet mata uang kripto. Hot wallet hanya bisa menyimpan uang dalam jumlah terbatas, sementara cold wallet dapat menyimpan mata uang kripto sebanyak mungkin. Karena itu, cold wallet lebih unggul jika dibandingkan untuk digunakan menyimpan koin dalam jumlah yang besar. Nah, yang terakhir ialah contoh dari cold wallet untuk Bitcoin. Yang pertama ada Trezor, dan yang kedua adalah Ledger Nano.
Trezor. Dalam waktu singkat, Trezor telah menjadi salah satu cold wallet paling aman dan paling terpercaya. Bagi pengguna Bitcoin yang memiliki rencana untuk menginvestasikan sejumlah besar uang dalam kripto, disarankan untuk menggunakan Trezor. Cold wallet ini berbentuk seperti kalkulator digital yang sangat kecil, dilengkapi layar built-in yang menampilkan PIN dan informasi sensitif lainnya, sehingga tidak rumit untuk dibawa bepergian. Dan contoh yang terakhir ialah Ledger S Nano. Selain Trezor, Ledger S Nano adalah cold wallet yang menawarkan keamanan serta kecanggihan lebih unggul. Dompet perangkat keras ini menawarkan desain yang ramping dan trendy, serta memiliki layar untuk melihat PIN seperti Trezor. Kelebihannya, Ledger S Nano menggunakan aplikasi Ledger Chrome sendiri yang mengautentasikan dan mengotorisasi transfer. Jadi, dompet mana yang kalian butuhkan? Jika Anda berencana untuk trading atau baru mengenal kripto dan tidak siap untuk membeli bentuk proteksi penyimpanan yang lebih mahal, Anda bisa menggunakan hot wallet. Sebaliknya, cold wallet digunakan untuk Anda yang serius dengan investasi kripto karena memiliki kelebihan HODL jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai Bitcoin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.